niat kita di dasar hati itu apa. Kalau memang Pak Yoni ingin niat mau meres atau mau jahat ke Lesti, kenapa nggak dari dulu aja? Memang sekarang ini memang harus semua ini terjadi itu. Bukan kenapa sih dari dulu ini. Terus juga ngomong kenapa sih cuma Lesti aja yang diklaim. Takut diperas. Jangan takut diperas. Tanggapannya terkait tanggapan Lesti. Saya sendiri bingung. Sementara ketika saya ditanya, saya nggak pernah jawab apa-apa sih. Lesti, kalau Anda ngomentarin Lesti, emang Anda akan menjadi penggantinya penyanyi terkenal? Enggak lah. Terus Anda juga akan menjadi selebriti terkenal? Enggak juga. Terus Anda nanti akan dapat panggilan ke sana ke sini nyanyi? Enggak juga. Terus Anda besok juga akan followernya meningkat, subscriber meningkat? Enggak juga. Gitu loh. Enggak lah, Anda sibuk dengan pikiran-pikiran itu, Anda sibuk dengan melaporkan, Anda sibuk dengan mengomentari, Anda sibuk dengan apapun, Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi pastinya cuannya makin banyak, subscribe-nya makin meningkat, followernya makin banyak. Nanti orang yang menyukainya semakin meningkat. Karena di Indonesia itu kalau sesuatu diserang secara terus-menerus itu akan menimbulkan empati. Ya, sudahlah, nggak usah capek ngurusin urusan orang. Mari sibuk dengan diri kita sendiri untuk menjadi manusia. Asal lagunya Yani Dores harus ada catatan dalam lembar negara bahwa itu benar lagunya Yani Dores. Kalau itu tidak tercatat dalam lembar negara, maka Lesti Kejora bisa menuntut balik. Jangan aneh-aneh lah. Tapi itu kalau langkah Yoni Dores melaporkan ke polisi dia sudah tepat atau terlalu dini? Enggak, terlalu prematur. Bagi saya itu terlalu gampang saya bantai itu. Segampang saya mentahkan itu. Nggak usah khawatir Lesti ya. Lawan terus kalau gitu. Lesti nggak salah kok, gitu. Nggak sepenuhnya salah, gitu. Semua bisa dibicarakan. Royalti ingat ya, royalti cuma berapa sih gitu. Gitu. Jadi kalau ketika Lesti tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, lah itu kan garis tangan. Bukan karena lagu juga, tapi garis tangan. Saya menanggapi ketika apa yang terjadi dalam kasus viral ini, bahwa Lesti Kejora dilaporkan oleh Doni Dores itu, menurut saya sebagai praktisi hukum, itu terjadi error in objecto. Kenapa? Tidak tepat ketika seseorang menyerang Lesti. Ini adalah kontestasi politik di mana event audisi adalah pilihan lagu. Kan sudah ada di situ lagu A, B, C, D. Lagunya pilihannya, Lesti memilih lagunya yang ranting itu kan. Nah, tidak bisa Lesti disalahkan. Seharusnya pihak Yoni Dores lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, terserah lah ya. Yang jelas yang dilaporkan itu, yang diadukan itu adalah pihak Indosiar, bukan Lesti Kejora. Lagu saya dinyanyikan sama Lesti, kok saya nggak dibayar royaltinya? Tagih sama dia, bukan tagih sama Lesti. Lesti sudah tanggung jawab. Lesti punya tanggung jawab moral, tetapi dia tidak punya tanggung jawab ekonomi, karena tanggung jawab ekonomi itu sudah diserahkan kepada event organizer. Event organizer itu membayar ke LNK, nanti LNK yang salurin ke Lesti. Tapi berarti secara nggak langsung nanti LNK yang salurin ke pencipta lagu. Di sini ya, orang itu bisa saja mempunyai kewenangan di dalam lagu itu apabila dia sudah mendeklarasikan itu lagu-lagu dia. Apakah Yoni Dores sudah melakukan itu? Udah belum? Ya intinya dia punya hak dalam tanda Hak kata siapa? karena dia menciptakan lagu itu. Kapan ciptainya? Mana buktinya? Tercatat di lembar negara mana? Nah, kalau gue pengacaranya, gue tanya, kapan lu? Kalau kata temannya, oh nih jam 12 malam dia lagi ngigo, toto bikin lagu. Lesti Kejora nih, kita prihatin, dia juga bukan orang yang menapak dari atas, tapi dari bawah dia menapak. Dia penuh perjuangan. Gitulah, kita harus apresiasi juga dengan penyanyinya, begitu juga dengan penciptanya. Semuanya mesti ya udahlah, musyawarahkan, ngapain pilih pidana gitu. Kalau dipidana juga tipis-tipis lah menurut saya itu gitu. Jadi pidananya juga saya meyakini gampang dibantainya, itu gampang dihindari itu. Buat Lesti juga gini, kalau memang perlu pendampingan, udahlah kita bantu, selesai, semua akan selesai, saya yakin itu kita bisa selesaikan itu. saya nggak ada niatan apa-apa.
cuma ingin komunikasi sekian lama ditungguin nggak ada. Bilang harus pakai jalan. Cobalah saya juga ke rumahnya. Ke rumahnya? Sampai ke rumahnya saya cari, saya nggak tahu alamat Lesti di mana. Penyarinya pokoknya sebelah Atta Halilintar deket. Cari sampai ke satpam segala macam. Tadinya nggak ada yang ngasih tahu, akhirnya ada yang kasih tahu. Datang ke rumahnya, iya. Terus apa? Sampai pagar aja. Sampai pagar. Iya. Apa dibilang apa? Nggak ada. Nggak ada. Ada keperluan apa? Dia pengen ketemu aja. Terus? Nggak ada. Pulanglah saya. Udah 3 hari. Saya ketemu Pak Ilham, gimana sih ada gini-gini. Saya pengen ketemu nih, maksudnya pengen nanya informasinya. Benar Lesti nyanyi ini, maksud cuma begitu. Cuma begitu aja. Iya, benar nyanyi ini inisiatif siapa? Lesti sendiri. Orang lain, kalau orang lain saya nanya kan siapa yang nyuruh kan gitu. Kalau nantinya misalnya udah nih dikasih tahu siapa yang nyuruh, terus sebenarnya pengen apa? Apa yang direncanakan tadinya sama? Enggak ada, cuma pengen cerita aja, iya, tanya cerita, aja. pengen tahu aja. Pasti kan berkembang dari situ. Soalnya banyak sekali yang pakai lagu itu. Bukan kayak netizen banyak bilang kenapa cuma Lesti itu segala macam. Ya saya diam aja karena nggak tahu mereka kan. Banyak sekali yang bayar sama saya. Itu yang izin. Yang izin itu salah satunya yang di YouTube figurnya puluhan juta. Banyak praktisi hukum yang dalam kasus ini membela Lesti Kejora. Salah satunya Firdaus Oyowobo. Firdaus mengatakan bahwa lagu Ranting yang dipermasalahkan dalam kasus ini bukan milik Yoni Dores karena tidak terdaftar dalam negara. Firdaus mengatakan Lesti sangat bisa menuntut balik Yoni Dores dan siap menjadi pengacaranya untuk membela Lesti dan akan memenjarakan balik Yoni Dores dengan hukuman yang berat. Hal yang sama dikatakan Retlau. Dia mengatakan bahwa laporan polisi Yoni adalah human error yang dilakukan Yoni dan Lesti sangat bisa untuk melapor balik Yoni Dores. Kejora, ya, kalau gue pengacara Lesti Kejora, gue akan lakukan tindakan politik hukum. Dengan cara apa? Gue munculin lagi tuh pencipta lagu itu juga, sama umurnya sama si Yoni Dores. Bang, lu gue bayar ya, lu ngaku ya nih lagu cipta lu bikinnya di bawah kolong jembatan. Halo, pembuktiannya gimana? Oh, dia juga nyiptain gimana? Ayo, kalau gue bikin kontra. Tapi kan poin pertanyaannya hak cipta itu Bang, hukum sendiri. Kalau dia menghasilkan keuntungan